Ini adalah berita sejumlah padepokan ini justru muncul dengan adanya beberapa masalah yang ada. Yes, ini ada padepokan milik Gus Samsudin di Blitar, Jawa Timur, yang dimana beberapa hari yang lalu kita mendapatkan berita bahwasannya ada seorang ibu yang menjadi seorang pasien dari Gus Samsudin ini ditemukan meninggal dunia di toiletnya setelah 3 hari tidak ditemukan oleh anaknya. Kira-kira seperti apa selengkapnya? Langsung aja kita lihat, ini dia. Kalau saya sih, ibu saya tidak ditemukan itu ya bisa jadi orang di sana itu lalai, kepeduliannya kurang, lalai, dia terlalu cuek berarti lah. Kok nggak ada yang curiga, pintu itu sudah tertutup selama 2 hari, bahkan lebih kalau 2 hari. Iya. Tapi juga Pak, kondisi di sana itu ketika saya tahu pintu itu tertutup juga tidak ada bau apa-apa, karena ibu saya sudah 3 hari di sana, nggak ada bau yang menyengat juga tidak ada. Cuman di sana itu ada tas dan ada isi HP juga di sana. HP ibu saya itu masih bisa ditelepon, aktif ya? Aktif, nomornya masih aktif. Nah, ketika keluarga itu sering telepon kan otomatis HP itu kan berdering toh Pak. Ya. Kok nggak ada yang dengar, ini HP-nya siapa? Hati Udin sekeluarga masih nelangsa dan berduka atas kepergian sang ibu yang masih menyisakan misteri. Betapa tidak, di sebuah kamar mandi yang ada di padepokan milik Gus Samsudin di Blitar, Jawa Timur, jenazah sang ibu ditemukan sudah tak bernyawa setelah 3 hari tergeletak di sana tanpa ada satupun penghuni padepokan yang tahu. Apalagi berdasarkan rekaman CCTV, kepergian Ibunda Udin menuju kamar mandi justru dilakukannya saat baru saja melakukan konsultasi kepada para anak buah Gus Samsudin. Itu awalnya dari rekaman CCTV. Saya lihat CCTV, awal mula ibu itu pertamanya konsultasi dulu sama pihak pondok. Setelah konsultasi, ibu selesai konsultasi berdiri, jalan menuju kamar mandi. Itu masih dugaan si tim editor pondok. Ternyata benar, ibu jalan menuju kamar mandi, jaketnya sudah dilepas, jilbabnya sudah dilepas, ibu bawa tas ransel sama tas lempang itu dibawa ke kamar mandi. Ibu ke kamar mandi. Itu tas milik ibu ya Mas ya? Iya, tas milik ibu. Ibu ke kamar mandi pada pukul setengah 9 sepertinya, setengah 9. Dan dicek sampai 10 menit ibu belum keluar. Pertama saya belum curiga. Terus Mas coba lebih lama lagi sampai setengah jam ibu masih belum keluar dari kamar mandi. Pintu itu masih tertutup. Nah, saya sudah bingung. Ibu kok masih tertutup pintunya? Sampai 1 jam sampai 2 jam masih tertutup. Saya langsung lari menuju kamar mandi. Ternyata betul kamar mandi itu pintunya masih tertutup pada hari Senin malam. Setelah itu dari pihak pondok pintunya didobrak dan ibu saya tergeletak di kamar mandi posisi tengkurap. Terus kondisinya gimana Pak? Kondisinya sudah meninggal dunia. Yang masih menyisakan misteri pada jenazah korban, keluarga mengaku menemukan tanda berupa cairan warna hitam dan ia pun ketahuan sempat muntah-muntah di kamar mandi sebelum meninggal dunia. Sementara lewat kanal media online, Gus Samsudin mengaku bahwa pasien yang dimaksud hanya menerima nasihat sebelum ke kamar mandi dan akhirnya ditemukan meninggal di sana. Atau apa? Muntah ada muntah di pojokan kamar mandi karena waktu itu saya juga yang nyiram muntahan ibu di sana. Terus ada cairan hitam juga dekat tubuh ibu. Semacam kotoran gitu? Ya, ada semacam kotoran sama cairan. Ya sedikit lah. Warna hitam. Warna hitam. Bukan darah ya Mas? Bukan darah. Ironisnya, setelah semua ini terjadi di mana 1 orang pasien meninggal di padepokan milik Gus Samsudin, pihak padepokan sendiri terkesan cuci tangan. Maka dikabarkan bahwa pihak padepokan dan keluarga korban pun sudah membuat kesepakatan bersama, di mana mengharuskan keluarga untuk tidak menuntut padepokan baik secara perdata maupun pidana. Bahkan ketika pihak penyidik mau melakukan otopsi, keluarga korban justru menolak.